Oh, ada perkampungan situ. Ada di bawah waduk kan udah jadi apa? Direndam air. Oh, LTA. Hello, what's up guys? Selamat datang kembali ke channel gua. Gua harap kalian semua sehat-sehat semua ya. Dengan penuh murah rezeki dengan kesabaran. Ya, itulah guys. Gua nggak pandai bicara. Langsung aja kita ke topiknya. Jadi gua ini lagi di perjalanan. Ya, dari part-part sebelumnya ini merupakan part ketiga ya. Ya, part ketiga. Ini masih belum sampai perbatasan, kurang lebih setengah jam atau 1 jam lagi guys kita sampai perbatasan. Buat kalian yang anak motor nih, ini lokasinya sangat indah jika melewati jalur ini. Lihat, ada banyak hutan seperti menuju tempat terpencil gitu ya guys. Dan suasananya juga tidak begitu panas ya, karena gua sudah merasakannya di sini guys. Ini gua bareng teman-teman, jadi tidak bisa main laju-laju ya guys. Jadi saling menunggu. Itu depan ada 3 dan belakang ada lagi tuh guys. Nah, di kaca spion kelihatan. Ini jalannya seperti di bawah tebing ya, karena lihat tuh ada tebing di kiri, ada lembah di kanan, dan kadang ada jalan ini diapit guys. Seru pokoknya. Oke guys, sambil gua membawa motor karena ini perjalanannya masih cukup jauh dan durasi video ini kurang lebih 10 menitan. Gua akan sedikit cerita tentang sebuah film guys, atau sinopsis. Ini judulnya masih anget-anget banget ya guys. Jadi bagi kalian yang belum nontonnya di bioskop, kalian bisa langsung ke bioskop atau ke saluran yang lain guys, karena nanti kalau kalian dengar ini jadi spoiler gitu. Jadi cara kalian nonton itu kurang kurang enak gitu lah guys. Gue nggak tahu bahasanya apa, yang pasti itu kalian udah ngerti lah. Oke, jadi ini berjudul Balada Si Roy. Buat kalian yang tumbuh di akhir tahun 1980-an atau 1990-an, mungkin nggak asing dengan Balada Si Roy ya. Soalnya Balada Si Roy merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama yang dirilis di era tersebut. Film ini menghadirkan deretan aktor muda ternama guys. Di antaranya Abidar Ali Ghifari, Feby Rastanti, Bio Wan, Julpa Maharani, dan aktor-aktor lainnya. Berlatar belakang pada 1987-an, Balada Si Roy berkisah tentang seorang anak SMA asal Bandung bernama Roy yang memaksa pindah ke Serang bersama ibunya. Saat baru pindah ke sekolah barunya, Roy langsung jatuh cinta atau jatuh hati ya guys dengan teman sekolahnya yang bernama Ani. Di sisi lain, Ani disukai oleh Dula, anak pejabat Serang yang merasa berkuasa di sekolah. Perselisihan Roy dan Dula malah mengungkapkan permasalahan lain yang lebih kompleks. Seperti judulnya, Balada Si Roy jelas berfokus pada kehidupan seorang remaja Bandung bernama Roy yang harus pindah ke Serang mengikuti ibunya karena kondisi keluarganya yang tidak kondusif. Apalagi sejak kematian ayahnya, Roy yang sudah terlalu betah dengan Bandung jelas sempat merasa berat hati karena harus pindah ke Serang guys. Roy pun enggan perlu waktu lama untuk bisa beradaptasi di Serang. Begitu masuk ke sekolah barunya, karisma Roy langsung bikin kelepek-kelepek cewek di sana guys. Roy juga langsung mendapatkan 2 teman baru, yaitu Andi dan Tony, yang mana dia membuat geng bernama Rat bersama kedua temannya tersebut. Ditambah lagi, Roy jadi satu-satunya orang yang berani menentang Borsalino atau geng penguasa sekolah yang dipimpin anak pejabat Serang tersebut. Balada Si Roy berhasil menghidupkan kembali nuansa 1987-an dengan begitu apik, khususnya lewat dandanan para karakternya yang stylenya begitu 1980-an ya guys. Jadi teringat
film Dylan 1980-an ya. Oke, kita lanjut. Selain dari penampilan, tutur kata yang diucapkan juga bisa dibilang jadul banget. Ketika mendengar Roy menggoda cewek, kamu mungkin bakal dibuat merinding karena cara menggodanya terlalu old school, yang sebenarnya cocok dengan latar waktu filmnya. Pencarian jati diri seorang remaja bisa dibilang menjadi tema utama yang diangkat dari film ini. Roy ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh ibunya, terlebih setelah ayahnya meninggal. Namun di sisi lain, Roy memiliki berbagai keresahan dan pemberontakan yang ingin dia tuntaskan. Pada akhirnya, film ini memperlihatkan bagaimana perjalanan Roy sebelum memutuskan jalan hidupnya yang ingin bebas. Oke, sampai di situ ceritanya guys, karena gue nggak mau terlalu panjang, nanti terlalu spoiler guys. Jadi ini terlalu banyak konflik ya dalam satu film ini. Menurut gua secara yang menonton film ini, Balada Si Roy dalam keadaan sama sekali belum pernah membaca novelnya. Gua juga tidak bisa memastikan apakah film adaptasi ini benar-benar akurat dengan novel atau tidak. Namun dari sudut pandang orang yang belum pernah membaca novelnya, gue merasa bahwa Balada Si Roy menyajikan terlalu banyak konflik sekaligus dalam satu film. Pada bagian awal film, kamu pasti menduga bahwa Balada Si Roy adalah film cinta-cintaan remaja pada umumnya. Ya, kalau kita baca dari awal atau dengar tadi, ya sepertinya cinta-cintaan ya guys. Namun semakin berjalannya film, kamu bakal menemukan konflik-konflik politik yang berhubungan dengan masa lalu ayahnya Roy. Bagaimana Roy ingin membebaskan sekolahnya dan serang dari pengaruh kekuasaan pejabat guys. Bahkan sampai hal-hal mistis. Wow, ada hal-hal mistis nih. Dengan terlalu banyaknya konflik yang dihadirkan di film ini, Balada Si Roy jadi film adaptasi yang kurang ramah bagi penonton yang belum pernah membaca novelnya. Ya, bisa dipastikan cukup membingungkan melihat seorang anak remaja harus mengalami konflik yang terlalu berat untuk usianya. Pesan yang ditampilkan di film juga terlalu usang untuk diarahkan ke generasi muda saat ini. Ya, memang sih guys, karena nuansanya kan masih 1980-an gitu. Jadi menurut gua nih guys, sebagai penontonnya, karakter si Roy ini kurang menarik simpatik ya. Pemilihan Abizar Al-Ghifari ini atau sebagai Roy sebenarnya cukup pas dari segi penampilan. Abizar benar-benar berhasil membangkitkan kembali gaya khas remaja 1980-an gitu ya. Seakan dia benar-benar menjalani SMA pada masa itu. Walau secara penampilan cukup meyakinkan, sayangnya penggambaran karakter si Roy kurang berhasil bikin penonton jatuh cinta kepadanya. Tidak seperti film sebelah. Oke, jadi Roy sendiri diceritakan sebagai anak SMA asal Bandung yang seharusnya membuat dia pasti berbahasa Sunda atau setidaknya punya logat Sunda yang begitu kental. Ditambah lagi Roy pindah ke Serang yang mana warganya juga menggunakan bahasa Sunda. Lantas, mengapa Roy malah memilih gaya bicara Jakarta ya, yang begitu kental dan berkata gua lu seperti gua ya guys pada vlog nih. Teman-temannya sangat berlogat Sunda. Lalu ada satu hal mengganjal lain dari Roy di film ini ya. Roy sempat merasa kesal dengan Annie karena kematian anjing peliharaannya yang bernama Ju. Padahal Dula adalah orang yang membunuh Ju. Lantas apa alasan Roy marah kepada Annie? Apa ya guys? Lalu kenapa Annie malah merasa begitu bersalah seakan dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian Ju? Kemarahan Roy kepada Annie tersebut malah membuat Roy terlihat sebagai karakter yang menyebalkan, layaknya remaja yang sedang mencari jati diri ya guys. Fokus cerita Balada Si Roy juga kurang jelas arahnya kemana. Film dibuka dengan cinta-cintaan remaja, lalu muncullah remaja yang ingin mendobrak sistem politik sekolah maupun kotanya. Wow, hebat juga si Roy ini guys. Dan tiba-tiba kamu bisa menemukan elemen mistisnya. Wow.
Ada 3 ya guys. Tadi ada tentang cinta-cintaan, politik, dan ada mistis juga. Wow, hebat. Yang pastinya bakal kurang ramah buat penonton yang belum pernah membaca novelnya. Ya, sebenarnya sedikit membingungkan. Tadi ada percintaan, ada politik, ada horor. Ada 3. Oke guys, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita lanjut part 4. Oke, see you. Ah? Pangkalan. Pangkalan, pangkalan.